Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar aturan pencacahan untuk mengawali semester 2 kita kali ini. Mudah-mudahan dengan semangat baru kalian diberikan kesehatan walaupun hanya belajar di rumah saja. Oke ya. Nah, dalam aturan pencacahan ini nanti kalian diharapkan mampu gitu ya menganalisis aturan pencacahan ini melalui masalah kontekstual. Lalu sekaligus nanti kalian juga diharapkan mampu menyelesaikan masalah kontekstual tersebut yang berkaitan dengan aturan pencacahan. Baik, apa sih aturan pencacahan atau kaidah pencacahan gitu ya? Nah, kaidah pencacahan ini merupakan sebuah aturan membilang untuk mengetahui banyaknya kejadian atau objek-objek tertentu yang muncul. Kenapa disebut pencacahan? Karena hasilnya berwujud sebagai suatu bilangan cacah. Baik, kita lihat benda apa ini? Ya, betul. Ini adalah plat nomor kendaraan bermotor di Indonesia, di mana di Indonesia ini menggunakan 4 kombinasi angka ya, yang digabung dengan 1, 2, atau 3 huruf di belakangnya. Sementara 1 atau 2 huruf di depannya ini merupakan sebagai petunjuk wilayah di mana mobil ini didaftarkan plat nomornya. Sebagai contoh ini plat nomornya B6349TAP. B ini kan menunjukkan daerah untuk wilayah DKI, Jakarta, dan sekitarnya. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah, tahukah kalian berapakah maksimal banyaknya kendaraan bermotor yang dapat menggunakan plat nomor seperti ini di sebuah wilayah? Ya, misalnya di DKI Jakarta, misalnya dengan huruf depannya B. Ya. Nah, pertanyaan tadi ini bisa dijawab dengan mudah apabila kita mempelajari tentang aturan pencacahan, gitu ya. Jadi pertanyaan tadi bisa dijawab setelah kita mempelajari tentang aturan pencacahan. Baik. Berikutnya, nah, pada aturan pencacahan ini yang akan kita pelajari diantaranya ada aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Namun untuk hari ini, sebagai bagian pertama, kita hanya akan mempelajari aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Baik, hari ini kita akan masuk ke dalam aturan penjumlahan. Kita akan melihat bagaimana contoh dari kasus untuk aturan penjumlahan. Ya, di sini sudah ada contoh. Untuk menuju ke kota A dari kota B, ada beberapa jenis angkutan yang dapat digunakan. Di antaranya ini ada 3 jenis mobil, 2 kapal laut, dan 1 pesawat yang dapat dipilih. Nah, pertanyaannya, berapa banyak cara berbeda untuk berangkat menuju kota A dari kota B dengan menggunakan angkutan tersebut? Ya. Oke, kita lihat solusinya bagaimana. Ini adalah solusinya tadi dari kota B ke kota A. Kita bisa menggunakan 3 mobil yang berbeda, mungkin naik elf, mungkin naik bis, atau mungkin naik kendaraan pribadi. Dan selanjutnya mungkin kita juga bisa naik kapal, 2 kapal ini ya. Mungkin kapal yang ini, mungkin kapal laut yang ini. Atau kalian bisa menggunakan pesawat terbang seperti ini untuk menuju kota A. Jadi, dari gambar ini bisa kita lihat berapa banyak kemungkinan yang bisa dilakukan kalau kita melakukan perjalanan dari kota B ke kota A. Betul, ada 6 cara yang berbeda untuk kita lakukan. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau dengan kata lain, kita bisa jumlahkan saja gitu ya. 3 mobil ditambah 2 kapal laut tambah 1 pesawat terbang. Jadi ada 6 cara yang bisa kita lakukan. Nah, jadi kalau begitu aturan penjumlahan itu apabila suatu peristiwa terdiri dari n tahap yang saling lepas, di mana peristiwa pertama dapat dilakukan dengan R1 cara yang berbeda,
Lalu peristiwa kedua dapat dilakukan dengan R2 cara yang berbeda dan seterusnya hingga peristiwa ke N yang dapat dilakukan dengan Rn cara yang berbeda, maka total peristiwa tersebut adalah R1 tambah R2 tambah sampai dengan Rn cara yang berbeda. Seperti contoh kasus yang tadi, ya, jadi tinggal dijumlahkan. Baik, yang kedua ini ada aturan perkalian. Contohnya, terdapat 4 jalan yang berbeda dari kota A ke kota P dan 2 jalan yang berbeda dari kota P ke kota B. Tentukan berapa banyak cara seseorang dapat menggunakan jalan itu untuk berangkat dari kota A ke kota B tetapi melalui kota P. Baiklah, kita akan cari solusi yang tepat untuk mengerjakan soal seperti ini. Ya. Tadi kita akan melakukan perjalanan dari kota A ke kota P, lalu ke kota B. Dari kota A ke kota P ini ada 4 jalan yang berbeda. Misalnya ini 1 jalan, ini 2, 3, ini 4. Ya, jadi kalian dari kota A ke kota P bisa melalui jalan pertama, kedua, atau ketiga, atau keempat. Ya. Lalu dari kota P ke kota B ini ada 2 jalan, 1, 2, gitu ya. Nah, sementara pertanyaannya berapa banyak cara seseorang dapat menggunakan jalan itu untuk berangkat dari kota A ke kota B, tetapi dia harus melalui kota P. Jadi kemungkinan yang pertama adalah jalan yang ini ke sini, atau dari 1 ke 2, gitu ya. Jadi kalau pakai diagram pohon mungkin dari 1, kalian bisa menggunakan jalan 1 dan 2 selanjutnya, gitu ya. Ini kota A ke kota P, yang ini ke kota B, ya. Atau mungkin kalian menggunakan jalan yang nomor 2, lalu dilanjut ke jalan pertama, selanjutnya, atau ke jalan yang kedua. Ya, ini 1 atau 2, gitu. Atau mungkin kalian bisa melewati jalan ini, jalan yang ketiga. Selanjutnya bisa mungkin jalan ke pertama atau ke dua, ya. Atau mungkin yang keempat bisa 1, 2 juga sama. Jadi dari sini bakalan terlihat berapa banyak cara seorang itu dapat menggunakan jalan dari kota A ke kota B tetapi dia harus melewati kota P. Betul, ada 8 cara ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atau dengan kata lain ya tinggal dikalikan saja. Ini ada 4 cara. Yang ini ada 2 cara. Jadi 4 kali 2 sama dengan 8. Jadi kalau begitu, ini masuk ke dalam aturan perkalian ya. Aturan perkalian ini terjadi jika peristiwa pertama dapat dilakukan dengan R cara yang berbeda, dan setiap cara ini dilanjutkan dengan peristiwa kedua yang dapat dilakukan dengan S cara yang berbeda, maka kedua peristiwa tersebut dapat dilakukan secara bersama-sama dengan R kali S cara yang berbeda. Begitu. Bisa dipahami? Baik. Baik, kita masuk ke latihan soal agar nanti kalian bisa lebih mahir, bisa membedakan mana yang menggunakan aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Kita masuk ke contoh soal nomor pertama. Seseorang mempunyai 4 kaos dan 5 celana. Berapa banyak ia memakai kaos dan celana tersebut? Oke, di sini ada kaos dan celana. Kemungkinan kan kalian menggunakan kaos yang pertama itu dengan celana yang pertama, kedua, ketiga, keempat, atau kelima. Tidak mungkin kalian memakai 1 kaos dan 5 celana sekaligus, ya kan? Oke. Atau kemungkinan kalian menggunakan kaos yang kedua dengan celana yang pertama, atau kedua, atau ketiga, atau keempat, atau kelima. Begitu seterusnya sampai kaos yang keempat. 1 kaos dengan 5 celana saja, ini kemungkinan yang terjadinya kan ada 5 cara. Begitupun untuk kaos kedua dengan 5 celana ini,
ya. Ini juga ada 5 cara. Sementara cosnya itu ada 4. Ya, tinggal dikalikan saja berarti ya. 4 dikali 5 sama dengan 20. Jadi, banyaknya ia memakai kaos dan celana tersebut ada 20 cara, begitu. Bisa dipahami? Oke, kita masuk ke nomor 2. Di sebuah sekolah akan dipilih seorang siswa untuk mengikuti kompetisi matematika. Jika terdapat 8 siswa putra dan 7 siswa putri, maka berapa banyak cara memilih siswa untuk mengikuti kompetisi tersebut? Gitu. Jadi di sini ada 8 putra, 7 putri akan dipilih untuk mengikuti kompetisi matematika, tetapi yang akan dipilih hanya seorang saja. Bebas, mau putra mau putri. Kira-kira berapa banyak? Betul, ada 15 cara ya. Kemungkinan ini misalnya kalau diberi nama A, B, C sampai ada 15 siswa ya. Kemungkinan dipilih siswa A, siswa B, atau siswa C, atau siswa D gitu ya. Atau siswa E, dan seterusnya. Jadi ini termasuk pada aturan penjumlahan. Jadi isinya 8 ditambah 7, 15 begitu. Gimana? Bisa dipahami? Oke, kita masuk ke contoh yang ketiga. Berapa banyak cara anak duduk apabila 3 anak laki-laki dan anak perempuan duduk dalam satu baris yang terdiri dari 5 kursi? Jadi di sini ada 5 kursi nih. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kursi, ada 5 tempat. Ada 3 anak laki-laki dan berapa ini? 2 aja ya. 2 anak perempuan akan duduk dalam 5 kursi ini. Berapa banyak cara mereka duduk? Ya. Berarti kursi yang pertama ini bisa diduduki oleh 5 orang anak ya. Betul? 1 orang anak sudah duduk di sini, berarti dia tidak bisa duduk di sini. Berarti yang 5 orang tadi tinggal 4 orang. 2 orang anak sudah duduk di sini, berarti tinggal 3 orang yang bisa duduk di sisanya. 3 orang sudah duduk di sini, berarti tinggal 2 orang yang bisa duduk di sini. 4 orang sudah bisa duduk di sini, berarti tinggal 1 orang yang duduk di kursi terakhir. Berarti banyaknya cara 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan duduk dalam satu baris yang terdiri dari 5 kursi adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi berapa? Tinggal dijumlahkan, dikalikan saja 20 kali 6, 120. Begitu. Oke ya, masuk ke yang nomor 4. Berapa banyak cara menyusun 3 buah buku dengan judul yang berbeda? Bukunya ada 3, misalnya ada biologi, ada matematika, ada fisika misalnya. Kita akan menyusun ini. Susunan yang pertama kan mungkin ini ya, BMF. Atau susunan yang kedua adalah BFM. Betul? Atau susunan yang ketiga berapa? Apa? F, B, M. Gitu ya. Atau F, M, B. Susunan yang berikutnya mungkin M, F, M, BF atau M, F, B. Ada lagi susunan yang lain? Ya, tidak ada ya. Jadi ini ada 6 cara menyusun 3 buku yang berbeda judul. Atau dengan cara yang lain, kita punya 3 tempat, karena bukunya ada 3. Tempat yang pertama ini bisa diisi oleh buku biologi, fisika, dan matematika. Berarti ada 3 buku bisa di sini. Nah, 1 buku sudah ditempatkan di sini, berarti tinggal 2 buku yang bisa ditempatkan di sini. 2 buku sudah ditempatkan di sini, berarti 1 buku tinggal di sini. Ya, tinggal dikalikan saja 3 kali 2 kali 1, 6. Gitu. Bisa dipahami? Oke. Ini mungkin pertemuan kita hari ini dicukupkan sekian. Jika nanti ada pertanyaan, kita bisa diskusikan dalam forum berikutnya.
Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.